Saya yakin ini merupakan pesan Tuhan buat setiap kita. Dan saya ingin minta saudara perhatikan sungguh-sungguh karena saya percaya ini akan memberikan kemerdekaan yang luar biasa kalau roh kita mampu menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Saya ingin mengajak kita melihat dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara buka Alkitab saudara, saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat berikutnya kita akan baca sama-sama, 2, 3. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, Alkitab berkata bumi itu rusak ada sebabnya. Sebab Alkitab berkata manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, coba Anda bayangkan sejenak dengan apa yang kita baca pada hari ini. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya begitu luar biasa. Tapi satu kali Alkitab berkata, ketika Allah menilik akan dunia kita, akan bumi ini, firman Tuhan berkata, bumi itu rusak benar. Dan ternyata kerusakan bumi itu ada akibatnya, ada sebabnya. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berarti sebenarnya manusia ini adalah faktor penentu keadaan yang dialami oleh sekitar kita. Saudara menciptakan keadaan apa di sekitarmu tergantung cara hidupmu sebenarnya. Kalau cara hidup kita ini cara hidup yang rusak, maka sekitar kita itu akan rusak. Nah, banyak orang berkata begini, oh ya, saya ini karena pergaulan. Karena lingkungan saya rusak, maka saya rusak. Bill Wilson 18 tahun yang lalu masuk di Brooklyn, di Bronx yang rusak, dan tidak rusak seperti mereka. Jadi paling tidak saya bertemu dengan satu fakta yang membuat saya tidak percaya lagi orang menyalahkan sekitarnya terhadap keadaan yang dialami. Nah, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian ini bahwa bumi itu rusak karena manusia menjalankan hidup yang rusak. Berarti apapun keputusan cara hidup yang kita ambil akan mempengaruhi bumi di sekitar kita. Tapi sekali lagi ternyata juga manusia itu pegang peran terhadap apa yang sebenarnya dialami di sekitar kita. Cara hidup yang rusak akan membuat bumi rusak. Ketika bumi rusak, kita makin rusak, saudara. Kita makin rusak, buminya makin tambah rusak. Bumi makin tambah rusak, kita juga makin berantakan. Lalu jadi lingkaran setan. Dan paling gampang kita berkata, sekitarku yang membuat aku seperti ini. Tapi kita harus mengerti, tergantung dari keputusan yang kita mau ambil sebenarnya, cara hidup seperti apa yang kita mau jalani. Amen, saudara. Saya ingin buktikan dengan satu bagian lagi, nanti kita buat kesimpulan yang lain. Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-13. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena siapa? Penduduknya sebagai akibat, apa saudara? Perbuatan mereka. Jadi perbuatan manusia itu menentukan seperti apa bumi yang mereka diami sendiri. Sebagai orang Kristen, kita harus mengerti cara hidup kita seperti apa akan menentukan kemudian kita dikitari oleh keadaan seperti apa. Kita boleh tinggal di tengah-tengah orang brengsek, tapi cara hidup kita benar akan jadi benar, saudara.
Bumi itu rusak karena manusia menjalankan hidup yang rusak. Bumi itu tandus, Alkitab berkata, oleh karena penduduknya. Dan Alkitab berkata, sebagai akibat saja daripada perbuatan mereka. Jadi perbuatan kita ini menentukan akibat apa yang kemudian akan tercipta dari hasil perbuatan kita. Dan orang benar, orang percaya harus mengerti akan kebenaran ini. Nah, dari antara seluruh manusia yang ada ini, kalau diperkecil lagi, yang berperan sangat besar sebenarnya bukan mayoritas manusia, tapi yang namanya orang-orang benar yang ada di hadapan Tuhan. Keputusan, perbuatan, dan sikap hidup yang diambil oleh orang benar akan menentukan akibat daripada segala sesuatunya yang berlangsung di sekitar kita. Keadaan di sekitar kita, kondisi apapun di sekitar kita, sebenarnya adalah akibat daripada cara hidup dan tindakan yang dibuat oleh orang benar. Dan saya mau berkata bahwa dari pihak Allah, untuk dunia ini, Allah hanya punya satu instrumen, satu alat untuk menggenapkan semua rencananya, yaitu yang Alkitab katakan sebagai orang benar. Kita bukan karena benar oleh karena perbuatan kita dibenarkan oleh karena penebusan Kristus. Makanya kita disebut orang apa? Orang benar. Dari pihak Allah sebetulnya, instrumennya hanya satu, yaitu kita orang benar. Oleh karena kita sudah dibenarkan lewat penebusan Tuhan, tidak mungkin kita berkata, aku menyalahkan orang sekitarku lagi. Karena sejak kita menjadi orang benar, kitalah instrumen Allah di muka bumi ini. Apapun yang kita putuskan, model hidup seperti apa yang kita kerjakan, itu yang akan mempengaruhi sekitar. Dan jangan menyalahkan sekitar lagi sebagai akibat daripada apa yang kita alami hari ini. Semua yang sekitar kita sedang alami itu akibat daripada apa yang orang benar itu perbuat selama hidupnya di hadapan Allah. Dan bagi pihak Tuhan, posisi orang benar itu pentingnya luar biasa. Suatu negara atau kota dihancurkan atau tidak, Abraham pernah membuktikan tawar-menawar dengan Tuhan. Dan alat bargaining power-nya, kekuatan untuk menawar Tuhan, bukan yang lain, saudara, kecuali satu yang dia punya. Siapa itu? Orang benar. Coba buka Kejadian pasal yang ke-18. Ayat 32 dan ayat yang ke-33. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, pada perikop ini judulnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Allah memberitahu kepada Abraham bahwa dia akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Lalu kemudian Abraham mulai bersyafaat dan dia mulai berkata kepada Tuhan, dia mulai menawar. Dalam ayat yang ke-24 atau 22, Alkitab berkata begini. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Dan Abraham harus mengurangi jumlahnya sampai tinggal 10, dia berkata. Dan Tuhan berkata, kalau masih ada 10 saja, aku selamatkan kota itu. Nah, lihat bahwa Abraham dalam posisi tawar-menawar dengan Allah.
Pada waktu itu manusia belum hidup dalam kasih karunia Allah, mereka belum mengalami yang namanya penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi yang menarik adalah Abraham memberanikan diri menawar Tuhan. Dan ketika Allah ditawar, posisi dia menawar Tuhan cuma punya satu hal yang dia coba pertahankan. Yang dia tahu kalau ini aku munculkan akan menggetarkan hati Allah dan bahkan bisa mengubah berpikirnya Tuhan. Hebat saudara. Brother Andrew pernah menulis sebuah buku, And God Changed His Mind, dan Allah mengubah pikirannya. Dia bersaksi bagaimana doa itu mengubah nasib bangsa di banyak tempat. Dan dia berkata Allah bisa diubah, keputusannya, jalan pikirannya, kemauannya bisa diubah. Alkitab membuktikan itu. Abraham tahu persis itu. Tuhan berkata, aku habiskan kota itu karena kejahatannya. Abraham mengerti satu hal. Jauh nanti kelak kemudian Musa juga mengerti. Dia naik di hadapan Allah dan dia berkata, apakah engkau juga akan musnahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dan dia mulai menawar Tuhan. Dia berkata, kalau ada 50 saja, apakah kota itu akan binasa? Tuhan berkata, kalau ada 50, aku selamatkan. Rupanya Abraham tahu, nggak sampai 50 saudara. Dia turunkan lagi, dia turunkan lagi, dia turunkan lagi. Yang dia turunkan jumlahnya. Tapi yang dia tawarkan untuk mengubah pikiran Tuhan, tetap barang yang satu. Siapa saudara? Orang benar. Posisi saudara sebagai orang benar di kota ini tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Amen. Posisi kita sebagai orang benar di negara ini tidak pernah diabaikan Tuhan. Hanya satu faktor yang bisa mengubah keputusan Allah, yaitu orang benar. Kepentingan orang benar di suatu tempat mampu mengubah keputusan Tuhan. Mengapa? Karena di bumi ini Allah hanya punya satu instrumen, cuma punya satu alat. Dia tidak bisa pakai yang lain, dia hanya punya satu alat. Dan instrumen Tuhan itu adalah orang benar, saudara dan saya. Kalau kita ngerti posisi ini saudara, seharusnya kita bergerak lebih dari yang kita buat pada hari ini. Seharusnya roh kita bangkit dan mengerti apa yang seharusnya Tuhan mau berikan buat kita. Saya mau beritahukan demi kasih Tuhan saudara. Allah bisa berbuat apapun juga. Tapi keputusannya bisa berubah. Dan yang membuat keputusan Allah itu berubah, kalau sesuatu itu melibatkan orang benar di dalamnya. Kalau kita dipanggil jadi orang benar, hiduplah dengan cara hidup yang benar dan bukan dengan cara hidup yang rusak. Hiduplah seperti layaknya orang benar. Maka keberadaanmu akan menentukan nasib sekitar saudara. Dan ini yang harus dimengerti oleh anak Tuhan pada hari-hari ini. Saya buktikan lagi, buka Kisah Rasul. Pasal yang ke-18, ayat yang ke-5 mulai. Kisah Rasul pasal 18, lihat pada ayat yang ke-5. Judulnya Paulus di Korintus, ayat yang ke-5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman
dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab apa saudara? Banyak apa? Umatku di kota ini. Amen. Sesuatu terjadi ketika menjelang saat mereka akan dihabisi orang-orang Yahudi. Tuhan berkata, jangan takut. Terus beritakan Injil. Jangan diam. Dan Tuhan yang berkata, tidak ada satu orang pun yang akan bisa menganiaya kamu. Apa alasannya saudara? Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ayat berikutnya, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Rasul besar bisa dihentikan langkahnya oleh karena Allah melihat orang benar banyak di kota itu. Nah, saudara harus mengerti, ini Tuhan saudara. Ini Tuhan. Kalau Allah melihat kepentingan orang benar tersangkut, itu bisa mengubah segala-galanya. Dan sebagai orang benar, kita harus mengerti akan kebenaran ini. Apa yang sebenarnya dipandang dari pihak Tuhan. Tapi ini yang terjadi sekarang. Apa yang sebetulnya membuat kita tidak berdaya? Sekarang buka dengan saya Habakuk pasal yang pertama. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat yang keempat. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Apa sebabnya ini saudara? Sebab kita baca sama-sama 2, 3. Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya apa? Keadilan muncul apa? Terbalik. Yang tidak boleh dibiarkan adalah kalau orang fasik mengepung orang benar. Nah, saya tidak bicara fisik saudara. Saya nggak bicara tentang massa mengepung orang benar, bukan. Tapi menurut saya, dan ini yang Tuhan sampaikan, nanti saya buktikan ayatnya. Yang tidak boleh dibiarkan adalah kalau ada sesuatu yang kita biarkan mengepung kehidupan dan batin dan perasaan kita. Dan sesuatu itu menurut saya adalah ketakutan. Ketakutan itu melumpuhkan kita habis saudara. Saya mau beritahu, ketakutan itu, saya mau ulang lagi, melumpuhkan kita. Kalau sampai kefasikan itu mengepung orang benar dengan ketakutan, hukum akan muncul terbalik. Sebab instrumen Tuhan dilumpuhkan pada waktu itu, dan di mana Allah tidak bekerja, tidak mungkin ada keadilan. Karena buah keadilan itu muncul dari kebenaran. Dan kebenaran itu diekspresikan sebenarnya melalui instrumen Tuhan yang tunggal, yaitu kita orang benar. Dan ini yang terjadi pada hari-hari ini. Kita mendengar banyak isu, orang benar dilumpuhkan oleh ketakutan. Saya berkata salah besar, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar banyak anak Tuhan ngungsi. Saya nggak tahu kalau mereka bisa nyanyi, Tuhanlah benteng perlindunganku. Menurut saya tidak. Tembok kamar hotel lah tempat perlindunganku. Pulau Bali lah tempat pengungsianku. Singapura lah tempat aman buatku. Gombal saudara. Kalau itu sampai melumpuhkan kita, habis negara ini saudara. Saya beritahu ya, ini keadaan serba tidak menentu. Apa keputusan yang engkau ambil mempengaruhi nasibmu sendiri, saudara. Saudara pikir berapa gelintir orang yang bisa lari keluar. Dan berapa banyak yang harus tinggal di sini. Tapi dari beberapa gelintir ini, saudara,
kalau ambil keputusan benar di depan Tuhan, itu memberikan akibat yang besar sekali. Dan dari pihak Tuhan, saya mau beritahu saudara, adanya orang benar mampu mengubah jalan pikiran Tuhan. Keputusannya kalau perlu dia ubah karena orang benar. Amen, saudara. Saya berdoa kita mengerti ini. Kalau mendengar isu semua ribut kayak tikus kecepit, sembunyi di kolong semua, saya nggak bisa ngerti lagi itu. Saudara memang membiarkan itu akan terjadi. Tapi kalau roh kita bangkit dan kita berbuat sesuatu bersama dengan rohnya, itu akan membuat perbedaan. One man can make a difference. Bill Wilson sudah sampai serak-serak begitu masih nggak ngerti, saudara. Butuh cuma satu orang, dia bisa membuat perbedaan. Amen, saudara. Saya mau beritahu saudara, saya pernah ceritakan ini, konyol sekali, teman saya ngalami sendiri. Ketika peristiwa Mei yang lalu, teman saya tinggal di satu kompleks perumahan. Dan waktu itu dia jaga malam. Yang lain bawa pentung, bawa samurai, dia bawa handphone. Pinter satu punya, ya. Ada satu lagi yang berbuat aneh sekali. Yang dia pegang itu hatinya polisi. Dia itu RT, saudara. Sepanjang malam udah dengar hatinya. Kerusuhan di sana, kerusuhan di sini. Tegang, saudara. Kayak jenderal bintang 7. Mumet, puyer bintang 7. Sampai karena pengen ngertinya, kerusuhan di sana. Dia keluar nekat. Panggil taksi. Coba ke sana, Pak. Ditinjau. Wih, kayak inspektur upacara ninjo. Ternyata itu semua berita kacau semua. Sumber dari mana nggak jelas. Setelah putar-putar kelabaan sampai jam 3 pagi, saudara, dia baru sadar. Berjam-jam putar-putar cari kebenaran berita di hatinya. Dia jengkel, tidur akhirnya. Itu keputusan lebih baik, saudara, daripada ngeributi yang lain. Satu lagi, waduh, penjagaan sudah kuat. Lalu diajak bagaimana menghadapi masa. Jadi tangannya diajak supaya kuat begini kan, saudara. Wih, masing-masing begini. Waduh, kadang tangan rapat sekali. Nanti kalau masa menyerbu kita begini, wah, nahan masa. Ketika mereka lagi pelatihan begini, ada 2 sepeda motor melintas mereka. Dengar gitu, bubar, saudara. Ketakutan itu melumpuhkan. Sambil cerita dia geli, sambil mukanya merah. Saya, Bapak ngapain? Ikut lari, Pak, saya, katanya. Saya mau beritahu saudara, itu kejadian, kenyataan begitu. Jadi akhirnya orang Kristen itu mentalnya kayak Scooby-Doo. Tahu Scooby-Doo, saudara? Nontonlah sekali-sekali Scooby-Doo. Scooby-Doo itu kalau lihat hantu, saudara, ya. Karena ini Scooby-Doo Kristen ya, lain sedikit. Nah. Jadi ketemu hantu gitu, kaget. Ketemu dengan hantu, hantunya kaget karena lihat orang benar. Scooby-Doo Kristennya ini, Markus Scooby-Doo, saya benar. Ketemu begitu, bah, hantunya ke sana, Scooby-Doo-nya ke sana, saudara. Nah itu Scooby-Doo, Kristen Scooby-Doo. Tapi ini faktanya. Kalau sampai dibiarkan orang fasik mengepung orang benar, keadilan akan muncul terbalik. Dan itu yang terjadi kan. Jadi kita mesti ngapain? Bangkit dong roh saudara. Kalau kita membiarkan roh dibelenggu terus, ketakutan, saya beritahu sampai berapa lama mau hidup seperti ini? Minta belas kasihan siapa, saudara? Kalau rohnya bangkit, satu orang akan membuat perbedaan. Amen, saudara. Dan itu yang dibutuhkan hari ini. Saya berdoa supaya hari ini dibangkitkan Tuhan di tengah-tengah kita. Anak-anak Tuhan yang perkasa. Kalau Anda bisa lihat rohmu, saudara, mungkin kita akan sedikit berbesar hati. Kita tidak sekecil yang kita duga. Anda tidak sekurus yang nampaknya, saudara. Saya nggak tahu apakah Anda punya pengalaman rohani seperti yang saya alami. Tapi yang sering saya alami. Dan terakhir itu bukan di kebaktian malah.
Beberapa hari yang lalu, hari Selasa tepatnya, saya diundang ke Jakarta. Saya berangkat pagi, pulang sore, saudara. Terbang pagi ke Kinasih, pulang sore. Saya diminta bicara satu session aja di antara pertemuan hamba-hamba Tuhan sebuah sinode. Saya nggak tahu, saya lupa mereka minta saya khotbah akhir zaman, saudara. Saya lupa aja. Yang penting ketika saya baca fax yang mereka kirim, Tuhan berikan firman kepada dalam hati saya. Jadi saya tahu ini yang harus saya sampaikan. Saya dijemput di Cengkareng, dibawa ke Kinasih. Kira-kira ada sekitar 400 pendeta kumpul. Anda tahu kalau Anda ikut kebaktian para pendeta, itu kebaktian yang paling tidak ada urapannya. Itu kebaktian yang paling mengerikan, kebaktian para pendeta. Mimpin pujian di antara pendeta, ngerinya luar biasa. Lebih ngeri dari neraka. Suruh angkat tangan, melototnya. Suruh tepuk tangan, pandangnya begini. Suruh nyanyi, umi-umi, ya dukun. Umi-umi. Susah. Dan selalu kebaktiannya telat. Kalau kebaktian pendeta itu. Aneh, tapi itu faktanya begitu. Saya datang ke sana, mereka terlambat. Yang jemput saya berkata, maaf Pak, maklum, para pendeta. Jadi yang perlu dimaklumi banyak itu pendeta sebetulnya. Terutama kalau lagi kumpul bareng-bareng, harap maklum saudara. Mereka yang jemput saya tidak cerita apa yang terjadi, tapi itu konferensi mereka, ada rapatnya, ada segala macam. Ada waktu-waktu ibadah, dan itulah saatnya saya dipanggil untuk bicara. Ada moderatornya di depan, mereka berharap ada tanya jawab soal akhir zaman. Saya nggak bawa catatan apa-apa, yang saya tahu Tuhan beri saya beberapa ayat itu saja. Kemudian, pada waktu disampaikan, dikenalkan, saya ditanya, Pak tolong sebutkan data diri Bapak. Saya paling susah untuk itu saudara, karena saya merasa tidak banyak yang saya bisa ceritakan kepada orang lain. Jadi saya hanya bilang begini, saya hanya gembala jemaat di Semarang, punya 1 istri, 3 anak, selesai. Singkat Pak, wis ini aja, kan pokoknya aku gak ngapusi, saya berkata. Yang lain-lain gak usah. Dia sampaikan dan dia berkata, kita akan mendengarkan ceramah tentang akhir zaman. Saya bilang belaik tenan, karena catatan saya nggak ada saudara, mau ngomong apa. Tapi pendeta itu, hamba Tuhan itu bisa tahu bagaimana masuk dengan baik saudara, tanpa melupakan judulnya saudara. Isinya bisa lain, judulnya boleh sama. Saya hanya mulai dengan ungkapan 2-3 kalimat akhir zaman, masuknya berbeda. Dan saya ngomong apa adanya yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya bicara soal hati. Dan kemudian tiba-tiba semuanya berubah. Saya lihat banyak yang dijamah Tuhan. Waktu diajak berdoa, saya nggak akan undang mereka altar call karena waktunya sudah lebih dan saya pikir nanti tambah melotot mereka di altar call, saudara. Jadi saya ajak mereka berdoa, tapi roh Tuhan jamah mereka. Dan saya belajar sesuatu. Satu orang bisa membuat perbedaan besar sekali. Apa yang terjadi, saudara? Selesai saya khotbah, saya diantar pulang ke Cengkareng, langsung saya balik ke airport. Dan yang antar saya ada satu rombongan, beberapa pendeta. Dan mereka berkata, Pak, ini di luar yang kami duga sama sekali. Sebetulnya suasana persidangan sudah tegangnya luar biasa. Mereka sudah teriak-teriak tadi, reformasi. Pimpinannya sudah pucat di mimbar. Untung break, Pak, lalu session Bapak. Tapi saya lihat orang-orang yang sudah teriak-teriak dengan garang, tadi menangis di sebelah saya. Puji Tuhan, mudah-mudahan tidak ada reformasi nanti malam katanya. Saya mau beritahu saudara, kita bisa membuat perbedaan. Kalau kita bisa ngerti apa yang sebetulnya Allah mau sediakan buat kita. Amen saudara. Jangan biarkan dirimu dibelenggu oleh yang namanya ketakutan. Saya rasa nggak ada poinnya sama sekali ya. Kita bukan dipanggil untuk nantang, berkata, ini aku, lu mau apa? Bukan begitu. Tapi saya berkata jangan hidup dalam keadaan ketakutan seperti itu. Dan dikuasai oleh roh Scooby-Doo dalam hidup kita. Setan yang harusnya kabur, kita ketemu setan. Setan kabur, kita ikut kabur, saudara. Dan itu yang tidak masuk akal. Dan itu yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Amen. Sekali lagi kita bukan punya sikap hati nantang. Tapi jangan hidup dalam ketakutan, saudara.
Jangan hidup dalam kepanikan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau itu kita biarkan terjadi, keadilan akan muncul terbalik. Di tempat di mana saudara tinggal, bangkit dong rohmu. Sembayang bahasa roh. Amen. Kalau dengan bertahan, kabur semua saudara. Kalau itu terjadi, akan luar biasa. Kalau tidak, Anda mau hidup kayak gini berapa lama sih? Mau tunggu apa sebetulnya? Saya beritahu pengharapan kita cuma satu Tuhan. Saya beritahu, kalau belum wayai saudara, dikapak-kapak no belum wayai saudara. Amen. Yesus diberi nasihat bagus oleh orang Farisi. Herodes mencari kamu, cepat selamatkan dirimu, lari dari sini. Jika orang dengar nasihat begitu, berkata, kok kayak Herodes ya? Farisi ya? Gitu. Kamu itu. Terutama ke orang Kristen. Dia berkata, beritahu serigala itu. Hari ini gua mesti khotbah, besok nyembuhkan orang sakit, besok lagi ngusir setan. Ntar ya, 3 hari lagi. Di Yerusalem aja. Belum waktunya, saudara. 18 tahun di New York. Lihat 21 kali pembunuhan dengan mata kepala sendiri. Ditusuk 2 kali. Hidung tulangnya patah 2 kali. Dagunya patah juga sekali. Pipinya remuk sekali. Operasi sekali. Katanya akan operasi lagi gara-gara teman-teman video ini bawa poster di airport waktu pulang, saudara. Gambarnya Bill Wilson gemuk. Raymond berkata, ini setelah operasi kedua kali bakal kayak begini katanya. Ya gak mati sampai sekarang. Masih hidup. Masih hidup toh. Masih hidup banget. Ditusuk 2 kali. Orang keberapa Pak? Nek belum wayai. Ya belum. Kalau sudah ya selamat jalan. See you later. So what? Nah begitu kan? Loh Anda mau kabur kemana nek wayai kok? Amen saudara. Justru yang enak itu kan tidak tahu kapan akhirnya. Kalau ngerti kan malah ngeri tuh. Ngitungi dino matiku. Bagus kan? Bukan nantang kok saudara. Bukan cari penyakit. Saya mau beritahu saudara. Nggak ada reasonnya buat kita. Hidup dalam ketakutan. Wajar. Hati-hati ya perlu. Tapi bukan karena ketakutan. Bukan membiarkan teror menguasai kita. Bukan membiarkan ketakutan menghantui gerak kita. Kalau semua langkah kita karena ketakutan, saya berkata itu yang meruntuhkan kita sendiri. Kalau kita menjalankan hidup yang rusak, bumi ini akan rusak. Bumi ini tandus karena akibat perbuatan kita. Dan di dunia ini, Tuhan hanya punya satu instrumen. Dan instrumen itu namanya orang benar. Sekarang buka 2 Timotius, saudara. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini karunia ya, karunia yang di dalam roh kita ini dia berkata, kobarkan itu. Dan Paulus berkata dengan keras sekali, aku peringatkan kepadamu, kobarkan itu. Sebab, nah apa yang membuat dia sampai berkata, aku peringatkan engkau. Dia berkata begini, Allah memberikan kepada kita bukan roh apa saudara? Ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, yang bisa membuat apa yang di dalam kita ini terhambat, itu yang namanya ketakutan. Itulah sebabnya Habakuk berkata, kalau orang fasik mengepung orang benar, hukum akan muncul terbalik.
Kalau orang benar mengizinkan Allah melepaskan dia dari semua ketakutannya, kebenaran itu akan muncul. Amen, saudara. Saya kalau bilang ada orang tidak sampai menitikkan air mata, saudara, itu sudah Robocop asli itu. Nggak ada perasaan sama sekali, lihat kayak begitu. Menteleng tok, kedip, saya nggak bisa ngerti lagi. Hidup kayak begitu diberikan di depan kita, ditunjukkan begitu. Saudara mungkin nggak terlalu, kami yang sering kumpul selama waktu-waktu di luar kebaktian, sering kali ngobrol, dia cerita lebih detail, itu lebih ngeri dari yang dipresentasikan di mimbar. Tapi justru itu yang membuat dia tahan dengan luar biasa. Amen, saudara. Saya berkata, jangan biarkan ketakutan membelenggu apa yang di dalam kita. Sebab kalau itu terjadi, hukum akan muncul terbalik. Yang terakhir, Mika pasal 7. Kan kita selesai dengan ini. Mika pasal 7. Lihat mulai ayat yang pertama. Mika pasal 7, lihat mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat yang ke-7, ini turning point-nya. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami apa? Keadilannya. Amen. Di tengah-tengah semua keruwetan itu, Nabi ini berkata, tapi aku menunggu Tuhan dan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan apa? Mendengarkan aku. Amen, saudara. Tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, dan bangkitkan roh kami hari ini. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Dan di dalam nama Yesus kami berterima kasih, Engkau telah melepaskan kami dari semua roh ketakutan. Engkau memberikan kuasa kepada kami dengan damai Tuhan, dengan keberanian Yesus yang menguasai kami. Terima kasih Bapa.
Kota ini kami katakan dalam proteksi Allah. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mengizinkan yang dari Allah yang memerintah atas kota ini. Berkat-Mu turun dan damai-Mu turun atas kota ini. Kami berkati kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam damai Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Suci tinggal dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus dan semua yang diberkati berkata, amin.